Itu yang berdiri. Itu cowok tahu. Akang Epi seneng kayak gitu. Dia mah normal. Dengan taruhan itu sertifikat rumah sama Sertifikat rumah. Iya. Jawaban yang pengen lu lontarkan tuh sebenarnya apa sih? Pas ketika lu dibandingin kayak gitu. What's up boys? Welcome back with me again on a man. Today, aku mau ke Senayan City guys. Ketemu sama Akang, Aminizar, dan Rizky. Jadi ceritanya hari ini aku mau jemput mereka ke rumah Bang Haikal ya. That's right. Bentar, itu kok mendung ya ngomong-ngomong. Tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim aja, mudahan nggak hujan di Senayan City ya. Later. Nasib guys, hujan. Berhentiin hujannya. Ayo, berhentiin. Oke, udah teduh. Aku nggak pakai sarung tangan dulu karena nggak panas. Oke, alhamdulillah. Tapi agak macet sih setelah hujan nih biasanya. Tapi nggak apa-apa. Oke, it's okay, no problem. Alhamdulillah teduh guys. Masya Allah hujan banget tadi. No. Ya Allah abang, nggak lihat abangnya. Apa nih? Kayak ada cara gitu ya. Acara apa ya? Apakah para orang penting lagi barbekyuan? Oke. I got the wrong way, man. Land filtering. Okay, we are here now. Senayan City in the house, yo. Mandi hujan, let's go. Gak apa-apa lah. Ke belakang sih tadi. Nah, kenapa Ki? Ya, nunggu lama. Seriusan? Dia bilang habis Jumatan jam 1 udah di sini. Oh, Masya Allah. Nah tuh Akang MP suka yang kayak gitu-gitu guys. Tuh yang berdiri. Itu cowok tahu. Akang MP seneng kayak gitu. Dia mah normal, mau nikah. Lihat cewek jajan. Wih, ayo Kang, aku bantu buat kenalan ya. Hai. Ayo. Dia kan 2 juta sampai bud. Pasti ini ngajak ini bisa 3 juta nih. Iya bener. Atta Halilintar lewat. Tuh kan Akang dari tadi ngelewatin. Gue minta nomornya Kang ya. Hai. Aduh, anggun banget. Wow. Iki bawa pulang ke Lampung. Sensasinya beda. Main pedang-pedangan. Ayo. Mandi hujan. Later. Mau nanya, lu bisa baca Google Map nggak? Nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Laki-laki harus bisa baca Google Map. Kita disuruh lewat sini. Dia tahu jalan dia. Kita tuh disuruh lewat sini nih. Ini tadi bapak nggak boleh lurus, harusnya nanti kita ke kanan. Gitu sayang.
later. Mau dibangun ya? Assalamualaikum. Jimot. Oke guys, kita hari ini jadi kameramen guys. Oke, mana sini? Tapi kalau kenal ya, saya makan dari pertama kenal 300. Oh, ini. Check 1 2 3. Sudirman juga. Check 1 2 3. Oke boys, Tes. pegang aja kalau mau. Ya, ini masih aman sih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi Waalaikumsalam. di channel siapa nih? Channel Ones MV. Kalau di awal channel tuh kontennya apaan sih? Kalau awal ya, awal itu kita nggak langsung moge sih. Jadi dari motor itu Ninja 2,5 cc. Oh emang motoran dari dulu? Iya, emang motoran dari dulu. Cuman konten kita itu berbeda dari motovlogger lain, MV lain. Nah, sekarang mah zamannya MV. MV lain. Maksudnya itu bedanya tuh dalam apanya tuh? Mungkin kalau dulu mah kan MV itu kayak motoran jalan. Kalau saya itu berbeda. Kita ngandelin motor kayak goda-godain cewek di pinggir jalan. Kayak gitu. Setelah itu konten apa lagi? Setelah itu masih terus sih ya, sebelum kita ke Beli Moge itu masih terus lah. Kebeli mogenya tuh dari uang YouTube juga? Enggak, itu kita waktu Beli Moge itu Kitanya tuh siapa tuh? aku dan keluarga. Oh, apa dan keluarga kali Iya. aja gitu. Ada apa namanya, ada klubnya gitu. Klub dulu kita ngonten itu bareng, ada tim aku tuh, tim Sempak. Itu dari tahun berapa bikinnya? Dari nol semuanya ngonten gitu ya. Cuman ada satu yang YouTuber itu temen perjuangan sih, dia yang awalnya ngangkat derajat, bantu loncatan, itu namanya almarhum Den Bagus. Dia itu. Itu apa namanya? Lahir klub itu tahun berapa? Oh iya, mati. Membuat klubnya itu tahun berapa? Awal itu belum lama sih ya, 2021 awal deh. Soalnya kan kita ngonten sama anak-anak lain, itu belum terbentuk tim. Dan kita memikirkan buat bikin tim namanya tim Sempak gitu. Why Sempak? Nah, Sempak itu semeraut tapi kompak. Oh, semurut tapi kompak. Kirain cuma nama asal gitu loh. Ternyata ada artinya ya. Itu terdiri dari berapa orang? Itu waktu kita bikin tim Sempak itu 7 orang kayaknya deh. 7 orang, dan sekarang mungkin ada 20 orang deh. Nah, puncak kejayaan channelmu itu di tahun berapa? Waktu aku beli Airsick itu melonjak banget. Tapi butuh taruhan sama perjuangan saya bisa dapetin Airsick gitu. Taruhannya apa? Taruhannya kita itu jatuhnya maksa sih ya. Kita maksa pengen beli Airsick. Satu, kita minjem duit ke bank. Minjem duit ke bank? Iya, minjem duit ke bank 250 juta. Padahal itu gaji aku itu nggak menjamin itu bakalan kebayar gitu di YouTube itu, karena sebelumnya kan kita kerja pas setelah 100.000 subscriber kita fokuslah ke YouTube. Nah, setelah fokus itu kayak pengen gitu kayak membangkitkan channel lagi. Saya kan suka nonton konten ya. Yang sering saya nonton konten itu Hard Arkan sama Dandi Malik. Gue enggak gitu, Ones enggak gitu. Ones lewat karena jarang motoran dia. Bukannya lu kemarin bilang jadi 10R? Iya, selewat kan BMW JTX 10R, terus konten-konten lain kayak konten apa gitu, reaction gitulah. Oke. Menyesal sih aku guys ninggalin motovlog pada waktu itu. Oke, berarti kemarin tuh gamblingnya antara kebayar dan nggak kebayar ya arsiksnya. Iya, maksa itu. Kita minjem duit 250 juta ke bank dengan taruhan itu sertifikat rumah sama sertifikat rumah? Iya. Sertifikat rumah sama sertifikat mobil gitu.
gitu. Demi konten. Demi konten. Gini, dia dari Bekasi loh ini guys, ke Cengkareng. Itu dari ujung ke ujung ya. Iya. Itu ternyata nggak ada apa-apa ya. Ternyata masih ada yang lebih berat lagi yang dia pertaruhkan dulu tuh ya. Surat rumah sama mobil. Ya, itu orang tua, keluarga di kampung, keluarga bapak nggak ada yang setuju karena 250 juta buat beli motor gitu. Karena ya ibaratnya orang tua mah nggak tahu lah ya. Itu kendaraan udah pasti apa gitu kan, kalau buat beli usaha apa gimana kan masih ada masuk akalnya kan. Cuman ini beli motor dan orang tua juga baru tahu ternyata ada motor di atas 200 juta gitu. Di luar Nurul lah ya. Iya, makanya itu 2 minggu itu kita sempat diem-dieman, terus akhirnya orang tua ngedukung dan berdoa, akhirnya Lunas. enggak, akhirnya kita beli RC. Enggak, ini duit udah kepegang nih di 250 juta, udah cair lah ya ke bank. Tapi di bank udah lunas kan? Udah sih. Oh, kalian udah. aja dibawa kabur gitu guys. Enggak. Nah, pas meledaknya tuh di konten yang mana? Pas kita pembelian RC kita udah meledak. Pertama kali beli Moge, Akang Emil pertama kali beli Moge gitu. Itu satu hari viewers tembus 700-800 ribu. Satu hari. Itu tuh di awal judul tuh pasti ada nama kamu ya. Iya. Akang MP bla bla bla. Bla 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 Akang MP gitu ya. Iya. Akang MP itu nama sendiri. Kalau Sunda sih biasanya kan Kang, jadi Akang Tapi aja. nama sendiri ada lah ya. Ada. Itu privacy. Enggak sih. Enggak, namanya siapa? Asep Darmawan. Asep. Iya. Lu jangan gitu, buset. Penting lebih sukses. Iya, yang penting sukses. BTW udah kumpul ke Garut belum? Oh, enggak, kemarin enggak. Itu konten apa lagi yang paling meledak deh selama Nah, ini? Moge kan kita sering nonton konten-konten yang lain kan pakai Moge. Cuman kayak konten-konten cuman San Mori, terus reading doang pakai Moge. Nah, kita berbeda. Jadi waktu itu gua pernah merasakan ketika belum punya Moge. Itu pengen banget, Bang, kayak geber gitu ya, karena puas banget gitu. Nah, di saat itu gue bikin konten geber-geber itu naik. Geber-geber doang, Geber-geber doang pakai Moge naik. sampai jebol. Enggak. Oh, enggak. Dan satu lagi ada momen itu ketika tahun baru. Tahun baru kan biasanya kan orang-orang pada geber-geber kan tuh di tahun baru itu. Di mana di Jakarta? Enggak sih, kayak di Tasik, Oh, di Tasik. Bekasi, Oh, iya. Nah, aku ngikut, ayo tahun baru kita cari-cari yang geber-geber. Kan pasti ada sih di setiap kampung itu, pasti tahun baru itu pasti geber-geber. Kita cari akhirnya kita waktu itu di Tasik nemu. Ya udah, kita ke lokasi jam 12 malam, banyak yang geber-geber. Moge itu. Jam 12 malam tanknya bunyi ya. Iya. Geber-geber asli itu viewers meledak sih itu. Makin meledak ya. Pokoknya itu geber-geber. Habis itu pokoknya kalau pas punya Moge ke motor sih, nggak ke cewek lagi. Oh iya. Dan kita itu punya Moge itu jatuhnya yang orang lain ngontenin wah, kalau kita sederhana gitu. Oh, merakyat lah ya Iya. bahasanya. Dan awal itu kita ngadain San Mori juga. Kan biasanya kan dulu kan kayak influencer kan belum ada yang ngadain San Mori. Membludak sama gabung-gabung itu. Mungkin waktu itu aku pernah ngadain acara San Mori itu di kampungku sendiri di Sumedang. Itu motor apa aja masuk gitu. Jadi itu rame dan sampai sekarang kita tetap Jalan San Mori seminggu sekali gitu. Enggak juga. Enggak sih, Oh, kalau enggak. kayak San Mori gabungan itu ya sebulan sekali, kalau nggak 2 bulan sekali gitu. Oh, iya. Lu pernah ngadain San Mori nggak, Nes? Pernah dulu gua pakai Beat kan, lu ingat nggak dulu tuh gua pakai Beat yang ratusan yang ikut itu. Ini ribuan. Lu ribuan semua. Iya, kita ribuan, Nes. Oke. Soalnya motor apa aja sih? Kasih bayangan aja, kasih pilihan ganda jadi biar viewers yang tentukan nanti di kolom komentar motor-motor yang kamu mau beli. Mungkin R1M atau enggak H2. Dua itu aja sih. Dua itu aja. Dua itu aja. Oke guys, komen ya antara R1MK atau H2, terus kasih alasannya kenapa Akang harus beli R1M, kenapa Akang harus beli A2 gitu. Ya kan ya? Awal sih nggak nyangka sih kayak sampai sekarang ini kita bisa gitu. Jadi awal kita konten itu kayak sekedar iseng lah. Jadi kan iya, soalnya kan kita sering jalan-jalan kemana. Nah di jalan-jalan itu pengen naruh momen aja gitu di konten. Iya di YouTube. Dan akhirnya banyak suka, ya udah digasin terus. Digasin terus ya. Ya, Sampai bisa bikin rumah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Itu rumah sendiri atau sama orang tua juga nanti? Itu sendiri sih. Masya Allah. Awal nggak nonton konten Akang. Iya. Gua nonton. Aduh. Dan ini langsung depan mata sekarang. Santai, secara langsung ya. Secara langsung. Nah, lu pindah kenapa, Nes? Hah? Pindah kenapa lu? Pindah ke Jakarta. Mau lebar. Mau ketemu lu kan? Masya Allah. Dan kan nyangka juga dulu kita sering nonton Blue Rizky. Iya benar. Gua belum rezeki saya. Aones. Jangan bilang nontonnya ke Gelimpang di tol. Iya itu. Itu sih kawan. Itu merasakan juga sih. Hah? Jangan bohong, lu kan nggak nonton Ones, lu jangan. Tapi emang Iya, ini bohong-bohong nih Aku cuma. nonton. Apa nonton apa lo? Yang mana? Yang mana? Pokoknya kan aku kan nonton Spill aja. nonton Harald. Nah, Aones main ke rumah Harald itu ada sih nonton. Iya kan pernah nyamper Harald kan? Ya, terus lu skip gitu kan? Enggak. lewat tadi katanya. Ya doang. Pokoknya dua konten dah. Yang kita- Pokoknya yang nonton itu BMW sama JX10. Oh ya, lu udah punya cewek belum? Untuk sekarang udah. Udah ya. Lagi PDKT apa baru. jadian? Hah? Lagi PDKT apa? PDKT ya? Ada rencana nikah Insyaallah. Iya, target sih tahun ini ya, Pak? target 26 sih, 25 26. Ya udah. Lu, Pak, lu berat banget, Pak. Jangan nanya nikah dulu lah, Pak. Oh. Ya kan? Ya, Kan berjuang dulu. Oh ya udah berjuang dulu. Soalnya orang tua juga udah nyuruh. Udah nyuruh juga. Udah punya istri, takut salah jalan kalau belum punya istri kayak gitu. Nggak ada map sekarang, Pak. Hah? Ada map, ada map. Oh, ada maps ya? Iya. Lu Main lah ke Gubuk Cimon lah. lu umur 35 kan? Enggak. Aku 38. 38. Konten kreator tuh ada haters ya. iya. Nah, komentar yang paling menyakitkan dari haters tuh ketika dia komen apa? Oh, gua tahu nih. Kalau menurut pribadi Pribadi ya. Udah mau tidur, udah. ada hater yang suka ngebanding-bandingin sih. Oh, yang ngebandingin itu menyakitkan ya. Iya, soalnya Contoh? contoh ya dia mah YouTube motovlogger baru, motovlogger nggak berkelas, Kampungan. motovlogger kampung, beda sama yang motovlogger anak gitu. Beda kelas. Itu pedih. Beda sih. kelas sih jatuhnya, beda kelas. Ya sama kayak kita, Nes. Ini YouTuber pinggiran ini mah gitu. Iya, sebenarnya sih kalau kita kayak collab sama motovlogger lama ini bumerang sih jatuhnya. Biasanya suka dibanding-bandingin. Enggak. Ada hater pasti suka Om dibanding-bandingin sini sih. aja Om, nggak apa-apa Om. Gua bantuin Om. Bantuin aja nggak apa-apa. Nah, lu pernah nggak haters lu ngejelekin lu? Nah, itu kata-kata yang paling menyakitkan apa? Oh, kata-kata yang paling menyakitkan ya. Viewers nge-stuck, subscriber nge-stuck. Itu sebenarnya menyakitkan sih guys dari kalian tuh omongan kayak gitu. Kayak simple banget, nggak ada sakit-sakitnya ya itu ya. Dari 2020 gue stucknya. Lu pernah nggak dibilang, Bang wajah lu jelek banget? Pernah nggak dibilang kayak gitu? Ya. Ya kan, Bang minimal kayak honest lah ganteng gitu. Diapain? Apa tuh? Muka kebantu motor. Ya. Pak nasi Pak, bawain Pak. Iya nasi Pak, nasi. Jadi pas haters kayak gitu, Akang kayak gimana? Ya nggak apa-apa sih, kita kayak fokus aja. Yang dulu dikatain motovlogger beda kelas dan sekarang kita bisa Membuktikan. Lebih ya, dari kelasnya. enggak sih, bisa Wah, iya. honest bareng-bareng kayak gitu. Pokoknya setiap ada yang misalnya kayak di konten kita sebutnya namanya di konten dan di Mali kan ada yang komen, "Bang, konten sama Akang MP dong." Ada yang balas lagi, "Wah, dia mah YouTuber beda kelas, enggak selevel." Waduh. Dan ada kok banyak kok di Harap juga ada, di Jody juga Ada yang komen begitu ya? Iya, kalau ada yang subscriber suruh collab pasti komenannya itu. Ada yang gitu ya? Beda dalam kelas. hati gimana perasaan Akang gimana? Ya gimana perasaannya pasti gitu. Nangis gitu tengah malam. Enggak gitu. sih, ya emang sadar diri. Oh iya emang beda kelas sih. Ya udah, enggak apa-apa. Masya Allah. Enggak. Woi Pak. Katakan sama organ gimana nih? Nah, San Morgap di mana? Mau San Morgap lagi? Pasti dia aja pasti. Tahu dah. Di Sekarang sih, sensi aja. jangan enggak. Banyak yang ketilang ntar. Impian apa yang lagi dicapai? Ya, gimana apalagi yang mau kecapai nih? Dia punya istri. Kalau iya sih istri soleha sih yang bisa ini keuangan. Tapi kan sekarang Iya. Soleha yang bisa ini keuangan lah. Iya, mudahan aminin aja guys ya. Nah, gini nih, Mau lanjut konten apa ada punya buka usaha itu? pengen buka usaha apa? Oh, jujur sih kayak di hati kecil kayak kita pengen bikin kayak angkringan kecil. Iya kafe-kafe yang kecil tapi parkirannya luas. Ke bawah lah pasti. Iya, menengah ke bawah. dan- Minimal mie ayam 15.000 lah. Bukanya di sensi gitu ya. pengen ini dah kayak usaha buat buka tempat San Mori gitu. Jadi, kayaknya Bekasi sih. Bekasi ya. Iya. Ada nggak sih
kayak usaha Akang dalam memancing rezeki itu Akang ngapain sedekah kah atau apa gitu. Ini bukan untuk ria ya, untuk berbagi aja pelajaran gitu. Apa sih yang dilakukan gitu dalam konteks agamanya ya, religinya biar meningkatkan rezekinya. Oh, ini kan rezeki ya. Tumbel lah. Itu bukan agama, Ustaz. Kita nggak ngerasa sih, cuman waktu pertama kali gajian ya, kayak Itu nominal berapa digit tuh? 12 juta. 12 juta. Cuman aku kayak anjir kok kayak nemu duit gitu ya. Iya. Padahal kan aku kayak kerja di gaji 4 juta aja udah bersyukur banget kan. Gaji pertama 12 juta, Pak. Kita yang $1.300.000 $100 aja udah bangga banget waktu itu, Pak. Iya, dulu ya. Kita bangga, wah gila pin Google boy gitu. Saya Januari 55.000 Pak. Pas 12 juta tuh diapain duitnya? Nah, aku kayak aduh, ya udah aku ambil 3 juta, sisanya yang 9 juta itu aku bagi-bagiin. Itu gaji pertama, soalnya kaget kan. Waduh, kok kayak uang nemu gitu. Ternyata segini AdSense gitu. Hobi membawa rezeki. Jadi dibagi-bagi gitu ya. Iya. Keluarga terus. Keluarga, pokoknya aku ngasih ke mamah lah, terus mamah yang bagi-bagiin kayak ke anak yatim, ke Oh, nah itu dia. Itu yang mau di betul. gitu loh. Iya, soalnya mamah yang ngarahin sih. Ke anak yatim, mama para janda, mama yang bagiin. Jadi guys, ini bukan dia yang ria ya, tapi aku yang nanyain biar kalian dapat juga ilmunya gitu loh. Gimana sih cara menambah rezeki gitu. Kata Akang gimana kalau lu mau biar rezekinya berlimpah tuh gimana? Sedekah. Iya sih, kayak sedekah. Iya. Nikahin janda. Sedekah, rendah hati dan Om Cimon kayaknya perlu di belakang sini deh, Om. Iya. Kenapa, Om? Ini lagi bagus ini Om momennya, Om. Nah, Om Cimon sini. Iya, Om. Sini. sini. Sini aja. Sebelakang lah minimal. Nah, Kan kelihatan kan, samping honest kan? yang dimaksud rendah hati itu kayak gimana sih? rendah hati. Harus kita sombongkan. Bener. Itu. Kalau sombong jujur ada sedikit sih, kayak buat konten-konten, cuman pribadi enggak. Itu kan konten. Jatuhnya motivasi sih ya. Gimik. Gimmick iya sih, jatuhnya Gimik motivasi sih. ya. Biar kita cuman kayak konten motoran doang bisa ya ibaratnya sukses. Menurut gue sukses sih kalau sekarang aku nih bersyukur. Sini aja. Kayak gitu. Berarti di dalam perkontenan itu maksudnya ya adalah ininya. Enggak. Berarti di dalam perkontenan itu ada lagi gimmick-gimmick dikit wajar lah biar nggak menonton juga ya kan. Jadi gitu maksudnya. Ada bumbu-bumbunya sedikit, kan entertain. Gitu. Ya nggak, Kang? Iya, kalau dulu aku Kalau sekarang Kalau sekarang jalanin aja. ya. jalanin aja sih sekarang. Kalian ini bertiga tim ya? enggak sih. Enggak sih. Aku kenal Bang Cimon itu ketika aku punya Airsik 1 tahun lebih kayaknya. Lebih 1 tahun setengahan. 1 tahun setengah. Aku pertama ke Sensi bareng Bang Amin dan aku dibimbing sama Bang Cimon. Ketemu di Sensi kita ya. Kenapa Akang waktu itu nggak negor Bro Rizky? Kita belum ketemu. Belum. Ada di satu tempat. Enggak, waktu di Sensi itu belum. Belum. Waktu di Sensi itu saya pertama si Amin datang. Jadi saya ketua Hersik nih sebenarnya Nes. Oh, ini ketua arsiknya. Habis itu ini ada nih teman nih yang baru masuk Hersik nih ya, ajakin ya pokoknya bimbing aja, pokoknya dia baru beli moge dia katanya kayak gitu. Habis itu langsung saya kenalin Akang ya nih saya bilang ini ke Cimon. Oh, tinggal di mana Bang? Kata dia, Bang, kata si Akang gini, lain kali kalau memang aku mau ke Sensi itu aku bareng abang ya. Nah padahal kan dia seorang YouTuber pada saya itu kan, jadi ngajak bareng. Ya udah saya bilang nggak apa-apa, gas aja lah saya bilang kayak gitu. Kan kalau apa-apa mau nyervis motor mau apa konfirmasi aja saya bilang kayak gitu. Ketemu pas 300.000 subscriber ya? Masih 300.000 subscriber. Tuh. Menurut Abang beda nggak sifat saya? Om Cimon Kalau- sih yang beda. Dia yang beda ya guys ya. Menurut saya pribadi sih yang udah kenal Akang mungkin hampir 2 tahun lah lebih kurang, saya juga udah tahu orang tuanya, keluarganya semua. Bagi saya sih pribadi sih saya menganggap Akang walaupun gimana saya menganggap sebagai adik. Udah betul-betul karena saya bontot, saya nggak ada adik jadi saya ngerasa kayak punya adik. Dan selalu saya bilang sama Akang yang baik diambil dari saya, yang jelek jangan. Karena kan saya manusia besar. Ya ini kan juga berarti di atas Akang adiknya ya kan. Oh, Terus iya. kalau ditanya bedanya kalau untuk sampai saat ini enggak. Kalau dibilang gimmick-gimmick itu ada konten tuh ya wajar. Wajar. Ya, saya bilang kayak gitu. Tapi selebih saat ini sih kepada pribadi saya sih enggak. Malah kami lebih dekat. Kayak udah kesering ke rumah walaupun saya cuma gubuk counter begitu, tapi alhamdulillah teman-teman yang lain dan sahabat yang lain nyaman. Kan mungkin Ones kan udah pernah pergi ke gubuk saya gitu.
Ya untuk sementaranya sih alhamdulillah belum ada yang berubah di pribadi Akang terhadap saya. Santai. Iya, orang tuanya juga waktu saya pernah main ke rumah waktu saya jujur waktu nggak ada Akang, orang tuanya nasihatin ke saya pribadi, tolong lihat Akang ya, kalau memang pergi ke Jakarta ya bimbing Akang ya, saya percaya sama Bang Cimon katanya. Pasti Akang kalau pergi sama Bang Cimon insya Allah aman katanya begitu. Jadi itu sebenarnya sih nggak saya cerita sama Akang, tapi orang tua Akang, ibu Akang terutama dan bapak Akang udah ngomong sama saya secara pribadi gitu, saya bilang kayak gitu. Motovlogger sekarang kayak gimana? Motovlogger sekarang. Iya. Hah? Motovlogger sekarang gimana Ki? Wis, alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita bisa berkarya secara lebih ya. Sekarang kita bisa ngebuat konten reels ya kan. Kita bisa ya kan? Kita bisa tunjukin lo kalau kita itu bisa berkolaborasi. Ada lo nih motovlog yang bisa berkolaborasi yang minimal mandi ya kan. Ini bener. Dan kita bisa buat konten, kita bisa tunjukin nih kalau bareng-bareng secara sama itu, kalau circle mendukung insya Allah semuanya saling maju. Tanpa memandang suku, adat dan mungkin dalamnya apa itu bahasanya Apalah ras itulah begitu ya. lah Kita pokoknya. tidak pernah memandang. Yang penting kita itu sama-sama, intinya kita kerja di tempat yang sama, saling mensupport itu udah jauh lebih Saling bagus mendoakan yang terbaik gitu. pastinya. Lu nggak seneng banget gue lagi ngasih motivasi sini. Semoga dengan adanya kehadiran Om Cimon, Ones, Bro Rizky, Akang itu bisa nunjukin lo kalau bisa berkolaborasi. Karena berkolaborasi itu penting. Kenapa penting? Karena saling maju. Iya. Ada yang temennya yang mundur, yuk kita tarik. Kayak saling support Intinya lah ya. Kita sih welcome aja. Kalau pribadi aja. kita welcome. Ya kalau kata Akang minimal 1 juta subscriber. Emang kayak gitu. Amin Pak Cimon Pak. Bercanda ya guys ya, bercanda. Minimal centang biru. Bercanda juga guys. Bercandaan. Nah, selama lu di Jakarta, ada perbedaankah dari segi relasi atau segi pertemanan atau dari karir lu merasakan perbedaan gitu? Lebih realistis sih. Realistis ya? Realistis. Gitu. Kayak nyari teman seperjuangan dalam hal ngonten kayak gini tuh susah. Apalagi yang nemu yang klop banget. Klop. Susah, Pak. Terus bisa diajakin terus, itu susah banget. Iya, diajak sharing susah. Nggak tahu ya, mungkin perasaan aku doang. Belum nemu aja. Ya. Kira-kira karakter konten yang lu pengen untuk temen lu sendiri itu gimana? Kayak kita ini kah atau ada yang lain kah? Intinya bisa diajakin riding, udah gitu aja sih menurut gue. Kalau gua kan cering gitu, lu mau nggak gitu Pak, temenan sama konten gua kayak cering-cering itu? Lu mau nggak masih temenan sama gua? Dia tuh emang kayak gitu ya guys ya. Dari 2018 guys, maklum ya. Undang-undangnya apa Kang yang belum apa ya? Gue bantai semua. Pertanyaannya gimana nih? Bikinin dong biar gue nanyain nih. Pertanyaannya, lu ada unek-unek nggak Kang ketika lu dibilangin, lu kan YouTuber daerah, masa lu ini sih main sama YouTuber itu? Oh gini ya, gue dapat. Gue nanya lebih kritis ya. Ketika lu dibandingin kayak berkelas atau nggak berkelas, lu tuh pasti mau ngejawab kan, tapi sudahlah. Nah, jawaban yang pengen lu lontarkan tuh sebenarnya apa sih? Pas ketika lu dibandingin kayak gitu. Oh gitu ya. Sebenarnya sih kita jangan ngebandingin apa? Motovlog baru. Iya, kita kan di sini sama-sama berkarya kayak gitu kan. Kan mana tahu juga Membutuhkan kita saling support. Kita lebih sukses dari dia. Itu kenyataan fakta. Iya, masa bukan kita meriah itu. Maksudnya gitu. ya intinya jangan melihat rendah orang lah, ibaratnya kita dari kampung terus kita dianggap rendah, kan mana tahu kita kedepannya kayak gimana Posisi gitu. berubah. Iya, posisi berubah kayak gimana kan. Kan aku ada bilang guys di konten kemarin, dunia berputar ya Kang ya. Dulu dia nonton, sekarang dia yang ditonton. Saya dulu resensi foto-foto Smogi, sekarang saya malah di foto-foto. Iya, bisa kan ada yang nyebut juga katanya motovlogger nomor 1 emang iya ya. Cuman aku nggak merasa sih. Jelas lah motovlog. Motovlog nomor 1 tuh gua. 4.000 subscriber motornya. Oke teman-teman, untuk mengakhiri podcast ini, kalian minta aku selalu collab sama Akang kan, banyak banget. Iya. Lu risih nggak di collab-collabin gitu terus? Enggak sih. Malah sebaliknya. Malah seneng. Tapi di konten awalnya nggak ada ya kayak Kang collab sama Akang kok, terus yang bawahnya nggak ada yang komen ya? Nggak selevel nggak ya? Wih,
Tenang, netizen honest, semuanya humble. Mantap. Jadi semua fans itu tergantung sama konten kreatornya. Kalau konten kreatornya baperan, jadi dia baperan. Guys, sumpah ya guys ya, gue sama Rizky dia ngambek atau apa itu gimmick, semuanya semua gimmick. Dia bapernya bercanda, gue marahnya juga bercanda gitu. Cuma kadang-kadang gitu, gua lagi gimmick dikiranya serius. Iya, banyak banget. Mau toplok baperan. Kan saya lagi gimmick, Pak. Gimmick, ingat gimmick ya guys ya. Oke, ada pesan terakhir. Bukan yang pesan terakhir. Amit-amit. Kata-kata motivasi gitu untuk yang mulai berkarir di bidang YouTube juga gitu. Oh, ya motivasinya sih satu konsisten, semangat, kreatif gitu ya, dan percaya diri aja sih. Kalau yang masalah minjem uang di bank tuh gimana? Jangan sih, jangan. Lu kenapa jadi berani sih? Itu menurut gue jangan sih itu. Ya, soalnya keberuntungan nggak di setiap orang gitu. Iya. Ini nggak apa-apa gue masukin ya, beneran ya. Iya. Iya. Takutnya kan, wah ngikutin Akang Epi minjem duit 200 juta gitu ya. Malah keberuntungannya berbeda ya. Berbeda ya. gitu. Takutnya rumahnya disita. Iya. kan kata Raffi Ahmad, orang pinter bakalan kalah sama orang beruntung. Wah, benar banget. Tapi cara tahu kita beruntung tuh gimana? Ya lu punya Allah Subhanahu wa taala kan. Oh, Lu berdoa. Masya Allah ini. Main judi slot. Siapa tuh? Alhamdulillah di kita nggak ada. Alhamdulillah kita skip. Oke, untuk Rizky sebagai motovlogger Bekerja keraslah sampai tetanggamu mengatakan apa yang kamu punya hasil jual tanah bokap. Emang lu pernah dikatain gitu? Oh jelas. Jadi waktu punya Emon itu pernah difitnah kalau Emon itu hasil jual tanah bokap, moge pinjeman. Terus apa ya? Pokoknya sedih, Pak. Masa saya dibilang beli moge hasil jual tanah bokap, Pak? Padahal kan saya belinya langsung, Pak, pelan-pelan, Pak. Saya senang ya banyak teman ya. Darinya saya cuma seorang Kang Pulsa gitu ya kan. Jadi saya terima kasih banyak ini kepada Akang juga yang selalu support saya, yang selalu mendoakan saya. Mungkin ini hati nurani saya ya, dari pribadi. Mungkin saya nggak bisa bantu gimana, tapi saya cuma bisa bantu dengan jasa atau mungkin ada keperluan yang lain. Mungkin kan kalau untuk menaikkan view dia kan saya memang jauh lah di bawah dia, tapi mungkin saya bisa bantu dengan jasa ataupun kebutuhan yang lain, itu bagi saya. Dan kepada netizen yang lain, saya juga masih pemula, tapi alhamdulillah bisa seperti ini mungkin berkat collab sama teman-teman. Dan thank you banget bagi kalian yang selalu mendoakan. Pesan-pesannya itu aja sih ya. Jangan merasa telat aja. Pokoknya bingung saya mau pesan-pesannya apa gitu. Lu habis makan apa sih? Jadi kita nggak ada milih-milih, nggak ada yang milih-milih, nggak ada yang gimana-gimana. Buktinya Akang saya bisa kita bilang baru ya, saya baru juga, dan sama Ones juga walaupun baru kenal tapi udah kayak sahabat dekat. Kita sama-sama merangkul, saling support yang pastinya itu ya. Jadi saya cuma bilang sama siapapun jangan ada penyakit rasa iri hati dan dengki. Itu yang penting. penyakit hati. Itu jangan, kalau memang ada itu waduh udah repot itu kita. Udah repot itu udah susah buat berkembang itu. Jangan sombong. Gua nggak disebut di situ sombong ya. Ini parah nih. Iya. Lo gimana gua narasumber lo yang punya konten. Kan lu. Iya. Terima kasih buat kawan-kawan semua ya kan. Capek kan? Terutama ownernya yang udah bisa izinkan kita untuk podcast di sini. Om Haikal, thank you banget. Makasih banget. Ini udah bisa dipakai backgroundnya 2. Ada nakal-nakal. Thank you banget ya kan? Gitu. Apa? Oh iya Pak, salah Pak. Beneran loh, banyak yang pengen konten di sini cuman ya. Kan kita izin. Bahasanya ya, dari kami pribadi ini tidak pernah bosan mengucapkan terima kasih kepada Bang Haikal ya yang telah mengizinkan untuk bisa ada di sini ya. Luar biasa nih. Udah nggak ada lagi ya? Jangan bilang terakhir lu. Akang nggak ada kan? Gue kadang capek Pak, udah 8 tahun berkarir, apa gue pensiun ya Pak ya? Komen di bawah guys. #report. Biar pensiun. Parah banget. Bercandanya ngeri. Kalau aku bikin story gitu pensiun lo langsung. Oke guys, terima kasih sudah nonton kontennya sampai habis. Lu besok kalau ke Bekasi mau nggak lu? Mau. Enggak, saya mau tanya satu.
Ones walau kan belum pernah ke gang sempit nih. Nah, kapan Ones akan menginjakkan kakinya di gang sempit rumahnya Akang MP? Kita insya Allah siap menemani ya, insya Allah kan. minggu besok di Bandung. Ya, sama. Nah, ini bener ini Kapan? Yang punya rumah nih. Tanggal 5 kali ya? Tanggal 5. Tergantung Ones ya, kalau saya sih kan Tanggal 5 hari apa tuh? Hari apa ya? Soalnya ada YouTuber juga yang mau ini. Wih, siapa itu kan? Dia kayak pengen cari katanya teman-temannya ajak aja ke situ moge-moge. Si Roy Ricardo tau gak sih? Aduh, Bro Ricardo itu. yang bawa ranking ya? Makanya udah pikir itu juga kan. Enggak, Ones ikut ya Ones ya. Ikut Ones ya. Oke ya. Oke, jadi pokoknya ditunggu ya Kang ya. Ones ya, pokoknya nanti kita bertemu sama Ones ya. Akhirnya Ones ke Bekasi. Jauh banget guys. Teman. Dari tempat saya nggak terlalu jauh. Dari tempat Om. Ya, cuman kalau nggak macet lebih dan kurang 30 menitan lah. 30 kalau nggak menit. macet. Oke. Ya Allah, semoga suatu saat nanti Ones kalau punya uang bisa ngambil rumah di Depok. Amin. Amin. Jauh banget. Amin. Jauh. Gitu gitu, Pak. Jauh, Mungkin ada temen, Pak. Gue beli sebelah sini aja ntar. Wih, amin. Amin, amin. Amin. Minimal mandi. Oke, dadah. Dadah. Bye. Yo, baik. Ada yang mau foto sama Akang? Enggak nge-record.